agama Islam Betawi. Kita dibohongin selama 10 tahun, pembohong lagi. Ada apa dengan gereja, Pak? Masalahnya Jokowi itu Cina banyak. Kita dibudakin zaman Soeharto, Cina lagi, jangan sampai Cina lagi. Entah sudah berapa kali saya nonton video. Kalau ada demo-demo besar itu, kenapa itu? Aseng, asong, aseng katanya. Baru ada Habib Rizik ngomong, bunuh pendeta-pendeta katanya. Selalu mereka seret-seret Cina dan Kristen. Kenapa selalu dibawa-bawa antara Cina dan Kristen? Heran saya. Banyak orang Tionghoa mualaf. Orang Cina banyak mualaf. Felix Xiao itu pun mualaf. Apa nggak kalian hargai itu, Ustadz Felix Xiao? Sekarang Cina berani ganggu Indonesia. Dia duduk di batas zona eksklusif. Dia duduk di Natuna. Sampai sekarang belum bisa diusir. Yang mengusirnya apa? Bukan marinir kita hanya memberi peringatan, warning, mundur, mundur. Jangan mau kita diadu domba oleh pihak asing. Dia sudah mualaf. Sekarang kan sudah ketahuan yang bermain ini Cina. Tanya kan? Siapa lagi? Tapi Cina-Cina yang sudah masuk Islam, Ustadz, walahu alam bisawab. Ular tap ular. Walahu alam bisawab. Ular tap ular. Ular tetap ular. Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Saya ingin mereaksi sebuah video di mana dalam video ini seorang bapak-bapak lagi demo. Dia sangat keberatan sekali mengenai banyaknya orang Cina. Jadi dia marah karena sudah banyak orang Cina di negeri ini dan banyak orang Kristen gitu yang dia salahin Bapak Jokowi. Nah, yuk kita tonton dulu videonya sahabat. Apa gereja? Pilih abang. Kok saya agama Islam Betawi. Kita dibohongin selama 10 tahun, pembohong lagi. Ada apa dengan gereja, Pak? Masalahnya Jokowi itu Cina banyak. Kita dibudakin zaman Soeharto, Cina lagi, jangan sampai Cina lagi. Wah, itu rasis itu. Zaman Soeharto nggak ada kecurangan sah. Presiden, ini pembohong. Bohongin rakyat tau nggak? Bapak ini demo protes karena pilihan dia di saat pemilu kemarin kalah sahabat. Tetapi yang menjadi saya heran, yang dia bawa-bawa Cina dan yang dia bawa-bawa Kristen. Kita sering melihat ya, setiap mereka ini demo, kadang demo bawa-bawa agama, kadang sambil takbir ketika demo. Entah kenapa itu Cina selalu mereka seret-seret dan juga orang-orang Kristen. Seakan-akan mereka kalah karena orang Cina dan orang Kristen. Yang selalu jadi korbannya itu ya kok nggak Cina Kristen. Kayak kerusuhan tahun 98 itu kan. Cina Kristen yang dianiaya, yang dipersekusi. Ya kalau nggak Cina ya orang Kristen. Gitu loh. Entah sudah berapa kali saya nonton video. Kalau ada demo-demo besar itu, kenapa itu? Aseng, asong, aseng katanya. Baru ada Habib Rizik ngomong, bunuh pendeta-pendeta katanya. Selalu mereka seret-seret Cina dan Kristen. Cina dan gereja. Sebenarnya tidak ada sangkut pautnya. Kalau pilihan Anda Pak kalah di pemilu, tidak ada sangkut paut antara orang Cina dan gereja. Kalau memang di Indonesia banyak gereja, emang kenapa? Ada yang salah Pak? Kalau di Indonesia ini banyak orang Tionghoa, emang ada yang salah Pak? Kalau mereka berpotensi, orang-orang Tionghoa ini berpotensi untuk memajukan negeri ini, di mana letak salahnya? Buktinya lewat usaha-usaha orang Tionghoa ini bisa mempekerjakan orang-orang kita. Kenapa selalu dibawa-bawa antara Cina dan Kristen? Heran saya. Banyak orang Tionghoa mualaf. Orang Cina banyak mualaf. Felix Xiao itu pun mualaf. Apa nggak kalian hargai itu, Ustadz Felix Xiao? Apa nggak tersinggung tuh Felix Xiao atau mualaf-mualaf yang Cina lagi? Mau tahu kenapa Cina berani ganggu Indonesia sekarang? Mau tahu? Saya mau jawab. Cina dari dulu berani ganggu. Nggak berani Cina ganggu Indonesia. Sekarang Cina berani ganggu Indonesia. Dia duduk di batas zona eksklusif. Dia duduk di Natuna. Sampai sekarang belum bisa diusir. Yang mengusirnya apa? Bukan marinir kita hanya memberi peringatan, warning, mundur, mundur. Jangan mau kita diadu domba oleh pihak asing. Dia sudah mualaf. Sekarang kan sudah ketahuan yang bermain ini Cina. Tanya kan? Siapa lagi? Tapi Cina-Cina yang sudah masuk Islam, Ustadz, walahu alam bisawab. Ular tap ular. Ular tetap ular.
Tapi Cina-Cina yang sudah masuk Islam, Ustaz, wallahu alam bisawab. Ular tetap ular. Ular tetap ular. Kenapa mereka ini? Saya punya teman loh, Tionghoa, bahkan saya sudah dianggap oleh orang Tionghoa keluarganya sendiri. Baik, mereka tidak ada berpikiran jahat untuk negeri ini, tidak ada berpikiran buruk untuk negeri ini. Ya, saya ngobrol-ngobrol dengan orang Tionghoa. Mereka itu ingin memajukan negeri ini. Mereka nonton juga sepak bola timnas gitu. Waktu timnas Indonesia dulu ya, waktu tahun berapa itu tanding dengan Cina, mereka nggak dukung Cina loh, mereka dukung Indonesia. Meskipun waktu itu Indonesia kalah. Saya percaya saudara, kalau Indonesia tanding bulu tangkis, badminton dengan Cina, orang-orang Tionghoa juga Forza Indonesia, Bravo Indonesia. Mereka dukung orang Indonesia. Terus kenapa selalu dibawa-bawa Cina? Nah, kedua, kenapa selalu orang Kristen Anda pojokkan, Pak? Memang di mana letak salahnya gereja ini? Inilah yang membuat nanti umat-umat Anda mendengar ini langsung kepanasan. Akhirnya tutup gereja, persekusi hamba Tuhan, larang orang Kristen beribadah. Kenapa? Ya karena pernyataan Bapak ini. Zaman Jokowi banyak gereja, banyak orang Tionghoa. Akhirnya saudaraku, orang-orang yang berpikiran ber-IQ rendah, emosilah, marahlah, akhirnya geruduk toko orang Cina, geruduk vihara orang Cina, geruduk orang Cina Kristen, geruduk orang-orang Kristen, geruduk orang-orang gereja, sehingga orang-orang gereja mengalami persekusi. Kalau memang Indonesia ini ditakdirkan maju karena orang-orang Tionghoa, welcome, tidak ada yang masalah. Karena kita pingin Indonesia ini maju bagi semua rakyat Indonesia. Ya harus terima dong kalau seandainya bangsa ini maju karena orang Tionghoa dan karena orang Kristen. Selama ini udah dites, apa bisa maju karena orang Arab? Justru saya lihat saling ribut lah, saling apalah kan gitu ya. Di Timur Tengah sana sama Arab saja pun baku hantam. Di India saja begitu pecah Bangladesh, Afghanistan dan Pakistan, pecah ini menjadi negara Islam dari India. Pakistan, Afghanistan, Bangladesh juga tidak bisa klop, tidak bisa cocok, saling ribut juga mereka karena beda paham, beda fatwa dalam agama mereka. Baku hantam mereka, lihat di internet itu saudara. Kita udah coba, apa mau kita Indonesia begitu, jadi kayak Timur Tengah, jadi kayak Suriah? Ya udahlah, serahkan kepada gereja, kepada orang Tionghoa. Pak Ahok lah memimpin Indonesia ini, kan gitu. Serahkan pada Pak Ahok memimpin Indonesia ini. Tetapi Pak Ahok ya harus benar-benar adil, sama memikirkan Kristen, memikirkan juga Islam, sama-sama gitu. Nanti masjid aja yang dibangun, gereja tak ada dibangun. Ini kan tidak adil, tentu saja kita protes. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagi mereka para Bapak Ibu semua, tentu luar biasa. Nah saudaraku para pencinta Injil Habaget, bagaimana tanggapan kita semuanya setelah kita sama-sama menyaksikan cuplikan videonya? Dan itu tadi sedikit direaksi oleh saudara kita Bang Jamal Pasaribu. Beliau dulunya Muslim saudara ya, dan saat ini beliau sudah percaya kepada Yesus, bahkan sudah menjadi hamba Tuhan dan juga sudah memenangkan banyak jiwa. Kebetulan juga sudah ketemu dengan beliau beberapa waktu yang lalu saat di Riau, dan kami pernah pelayanan sama-sama selama di Riau, dan saya melihat sendiri bagaimana jiwa-jiwa yang sudah beliau bawa kepada Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tadi melihat ada oknum-oknum tertentu di dalam seberang sana, di dalam iman tetangga kita, bagaimana mereka begitu benci sepertinya terhadap Cina dan gereja, ya. Apa yang membuat mereka benci? Padahal sudah banyak orang Zionis yang mualaf, ya, yang mualaf sudah banyak, saudara ya, sangat banyak sudah. Tapi masih juga mereka benci. Ke gereja benci, Kristen benci. Wow, kita tidak habis pikir
Apa yang membuat mereka seperti itu? Padahal di dalam sebuah hadis dikatakan, utlubul ilmu walau bisin, tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Bapak Ibu, kalau kita melihat Alkitab di dalam 1 Yohanes 4, ya, di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Saudara-saudari yang saya kasih, marilah kita saling mengasihi, karena kasih itu berasal dari Elohim. Dan setiap orang yang mengasihi sudah mendapat kelahiran baru dari Elohim yang mengenal dia. Kalau seseorang tidak mengasihi saudara seimannya, berarti dia tidak mengenal Elohim. Karena Elohim itu maha kasih. Dan beginilah cara Tuhan menyatakan kasihnya kepada kita. Dia mengutus anaknya yang satu-satunya ke dalam dunia ini, supaya kita bisa menerima hidup kekal melalui anaknya itu. Dalam tindakan itu nyatalah kasih yang luar biasa. Bukan ketika kita mengasihi Tuhan, tetapi ketika Tuhan menunjukkan kasihnya kepada kita, yaitu dengan mengutus anaknya menjadi kurban yang menghapus dosa kita, sehingga kita tidak akan dihukum. Nah, ini saudara ya. Jadi barang siapa tidak mengasihi, orang itu tidak mengenal Tuhan. Kalau ucapan perkataannya, tingkah lakunya yang selalu merugikan orang lain, timbul kebencian, iri hati, dengki terhadap orang yang tidak seiman, seagama, seakidah dengannya, secara otomatis kalau kita melihat Alkitab, berarti orang itu tidak mengenal kasih yang sesungguhnya. Nah, kenapa mereka tidak mengenal kasih yang sesungguhnya? Karena mereka bukan berasal dari Tuhan. Berasal mungkin dari kuasa kegelapan, dan hidup orang itu ya dipimpin oleh kuasa kegelapan. Dan kuasa kegelapan tidak mungkin bisa mengasihi sesama manusia. Kuasa kegelapan tidak mungkin mengasihi kita manusia. Karena tujuan kuasa kegelapan itu bagaimana dia punya teman, sahabat, kerabat di tempat yang sangat gelap, tempat di mana orang-orang berdosa disiksa, neraka. Neraka itu tempat kuasa kegelapan. Tetapi kuasa kegelapan tidak mau tinggal diam. Dia tidak mau menikmati sendiri neraka itu. Ya, lalu dia mencari cara bagaimana manusia kita ini yang sudah diberikan akal oleh Tuhan, yang sudah ditetapkan oleh Tuhan supaya kita selamat, tidak masuk neraka, kita ditetapkan supaya kita berada bersama dengan para soleh-soleh Tuhan di surga, bersama dengan Bapa Abraham, Ishak, dan Yakub di surga. Kuasa kegelapan tidak senang. Kuasa kegelapan mencari cara bagaimana kita bisa bersama dengan dia di neraka. Maka dia akan memakai orang-orang tertentu. Maka kita melihat orang yang selalu berkata kasar, benci terhadap orang lain, benci terhadap sesama, orang itu bukan berasal dari Tuhan. Maka Alkitab mengatakan di ayat yang lain, berbohong kamu mengatakan mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, sementara saudaramu yang kelihatan tidak engkau kasih. Orang di sekitar kamu yang kelihatan tidak engkau kasih. Sesamamu engkau benci, engkau hina, engkau jelek-jelekkan. Engkau bukan berasal dari Tuhan. Engkau tidak mengenal Tuhan. Dan engkau tidak mengasihi Tuhan. Bagaimana mungkin kita mengatakan kita mengasihi Tuhan sementara Tuhan tidak kelihatan? Orang yang kelihatan, ciptaan Tuhan yang jelas kelihatan di depan mata kita, kita tidak kasih. Justru kita benci. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Atau selama ini kita mengasihi kuasa kegelapan? Apakah hidup kita selama ini dipimpin oleh Tuhan, atau hidup kita dipimpin oleh kegelapan? Apakah selama ini langkah kita dipimpin oleh roh kebenaran, atau selama ini langkah kita, jalan kita dipimpin oleh roh penyesat? Nah, ini harus kita introspeksi diri kita. Maka firman Tuhan katakan engkau dikenal dari buahnya. Ya, kita bisa melihat orang tersebut dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh roh Tuhan, atau dipimpin oleh kuasa kegelapan dari buahnya. Dari tingkah lakunya, dari perbuatannya, dari perkataannya. Apakah perkataannya selalu keluar kutuk, sumpah serapah, atau keluar berkat? Maka jangan sampai, Alkitab lagi yang mengatakan, jangan sampai di mulut yang sama keluar berkat dan kutuk. Jangan sampai di mulut yang sama kita memuji Tuhan. Jangan sampai di mulut yang sama kita memuliakan, meninggikan, mengagungkan Tuhan. Dan di mulut yang sama juga kita menghina sesama, mencaci maki sesama, mengolok-olok orang lain, sumpah serapah yang keluar. Jangan kita pergunakan mulut kita
untuk membenci sesama kita, karena kita semua ini adalah ciptaan Tuhan. Ingat, kasih itu berasal dari Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum Bishim Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.